Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore ini, yang mana ini adalah hari kelima, betul ya? Hari kelima berpuasa di bulan Ramadan. Soal ini tepatnya hari Sabtu. Kita alhamdulillah sudah dapat puasa 5 hari dalam keadaan disihah walafiat. Sehat semua ya, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harap syafaat beliau pada yaumil qiyamah. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini, kalau kita melihat dalam kitab ini Fathul Qorib ya, itu dijelaskan bahasanya walladzi yafturu bihi shaim asyratu asya. Ada 10 hal yang membatalkan puasa kita. Nah, kalau berpedoman pada buku yang bisa dipakai anak-anak untuk belajar di MTS ini, diringkas menjadi 7 macam. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jelas ya, kalau kita sudah niat berpuasa, sudah seharian berpuasa, kemudian kok kita sengaja makan atau minum, maka puasa kita menjadi batal. Bagaimana dengan yang tidak sengaja? Karena lupa, maka puasa kita tetap sah. Ketika kita ingat kalau kita sedang berpuasa, maka seketika itu kita berhenti makan kita atau minum kita, lantas kita melanjutkan puasa kita, maka puasanya tetap sah. Namanya rizki, itu ya. Umpama pulang dari sekolah siang-siang kalau sudah masuk, atau pulang dari main, atau pulang dari mana saja. Ketika awal-awal biasanya kan lupa, banyak yang sering lupa kalau dia berpuasa. Maka ketika pulang nyampe rumah kok haus, minum 1 gelas, baru ingat, maka puasanya tetap sah karena itu tidak sengaja. Atau bahkan ketika sampai makan pun, sampai habis 1 piring pun, maka puasanya tetap sah kalau itu dilakukan dengan tidak sengaja alias lupa. Beda dengan kalau pulang sekolah, pulang main, pulang dari mana, datang ke rumah haus, tidak ada orang, tidak ada ibu, tidak ada bapak, kemudian kita sengaja untuk minum walaupun sembunyi-sembunyi, maka puasanya sudah batal. Itu karena sengaja. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah murtad. Apa itu murtad? Yaitu keluar dari agama Islam pada waktu puasa, kemudian ada godaan umpamanya, ada rayuan umpamanya, atau apa saja sehingga menyebabkan seseorang itu keluar menjadi agama selain Islam, maka dinamakan murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya menjadi batal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, ini ya, ini hati-hati. Mungkin kemanten baru pada waktu puasa siang-siang tidak kuat,
akhirnya melakukan hubungan suami istri, maka puasanya menjadi batal. Ya, dan ada dendanya juga, itu bahaya ya. Apa bahaya? Bahayanya dendanya itu yang pertama bisa dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, gak boleh ada selanya, gak boleh ada mokelnya ya. Nah, kalau nggak mampu ya ada yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu dengan memberi makan 60 fakir miskin ya. Nah, kalau nggak mampu juga ada yang ketiga, yaitu dengan cara berpuasa gitu ya. Nah, ini adalah tentang yang membatalkan puasa yang ketiga, yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri di siang hari. Bagaimana kalau di malam hari? Kalau di malam hari sudah boleh, tidak membatalkan puasa. Kapan itu malam? Yaitu mulai terbenamnya matahari, berarti mulai maghrib ya, maghrib sampai sebelum fajar sotik atau sebelum subuh, itu diperkenankan, diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau siang hari maka puasanya menjadi batal. Ya, ya. Yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Ini biasanya bagi ibu-ibu, bagi anak-anak perempuan yang sudah balik. Umpama pagi atau malam ya sudah niat puasa ya, habis tarawih biasanya ya bareng-bareng niat puasa, atau pagi sebelum subuh niat puasa, tiba-tiba di siang hari atau sore hari, bahkan sudah hampir maghrib menjelang adzan, kok tiba-tiba darah haidnya keluar ya atau nifas, maka puasanya batal walaupun kurang beberapa saat menuju adzan maghrib. Apa nggak eman? Ya eman ya, tapi bagaimana lagi, kan kita nggak bisa menahan. Bisa nggak menahan haid? Nggak bisa kan ya, ya itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya itulah rezekinya ya, ya diterima saja. Berarti nanti harus diqodho. Oh iya, untuk tahun kemarin sudah diqodhoi semua apa belum? Yang punya hutang bagi yang perempuan ya sudah ya, alhamdulillah sudah lunas semua ya. Itu yang keempat. Jadi kalau keluar darah haid atau nifas maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang kelima adalah keluar air mani ya atau madhi yang disengaja. Wah, ini kalau disengaja maka puasanya batal. Bagaimana kalau nggak disengaja? Ya nggak batal lo, nggak sengaja. Apa bisa nggak disengaja? Bisa. Contoh siang hari tidur capek-capek, kemudian mimpi dengan siapa? Dengan gadis cantik ya, dengan Zulaikha umpamanya, Fatimah umpamanya ya. Mimpi dalam tidurnya itu akhirnya mengeluarkan air mani atau sperma, maka puasanya tidak batal karena tidak disengaja melalui tidur tadi, mimpi tadi. Beda dengan kalau dikeluarkan dengan sengaja, maka puasanya menjadi batal. Nah, terus kemudian yang keenam, merubah niat puasa ya. Niat puasa kalau puasa Ramadan itu kan termasuk pada rukun ya, rukun. Nah, itu dibacanya itu kan pada waktu malam ya, mulai habis maghrib sampai sebelum subuh niatnya ya. Gak boleh niatnya itu di siang hari, di pagi hari. Ini kok dirubah niatnya, bukan puasa Ramadan umpamanya, puasa sunnah atau puasa Senin Kemis atau puasa apa saja, maka puasanya juga batal karena merubah niat. Dan yang terakhir adalah hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Mabuk ya jelas batal puasanya karena dengan sengaja ya. Nah, bagaimana kalau naik kendaraan kemudian kok mabuk? Ya enggak batal, kan juga enggak disengaja bikin mabuk. Naik pesawat atau kapal laut kok tiba-tiba mabuk, bagaimana?
ya enggak apa-apa, kan bukan disengaja untuk mabuk kan gitu ya. Kemudian pingsan. Bagaimana kalau pingsan? Maka juga batal puasanya. Ataupun gila, siang-siang ujuk-ujuk umumnya kok gila, ya batal puasanya. Ya, itu adalah hal yang membatalkan puasa anak-anak, bisa kita pahami ya. Nah, semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berusaha menghindari hal-hal yang membatalkan puasa itu agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dari saya tentang hal-hal yang berpuasa. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.